banyak kejadian, ada menantu membunuh mertua atau mertua membunuh menantu. Banyak ragam kejadian yang kita saksikan hari ini di media televisi, dan kejadian itu tidak hanya sekali dua kali, bahkan kejadian itu terus berulang-ulang. Dan itulah yang terjadi ketika seorang mukmin tidak dipandu kehidupannya oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mula mardoa amanginang bapak-bapak ibu nyami ulang idoaon dakan teh saja sosolehate. Idoaon juga mudah-mudahan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala anak keturunan kita mendapat jodoh na soleh-soleh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat itu dibuka dengan alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ya deh. Jadi sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita melihat ayat yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan memperhatikan kebesaran yang ada di sekitar kita, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kajian kita malam hari ini yaitu Al-Fakir, yang sedikit ilmunya ini alhamdulillah Allah beri kesempatan kita semua bertemu di sini. Tentu pertemuan ini pertemuan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh saya sendiri, termasuk juga mungkin seluruh jamaah yang hadir. Tetapi takdir Allah menghantarkan kita pada malam hari ini bahwa Allah pertemukan kita di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini tentunya adalah dalam rangka kebaikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu hakikat pertemuan dan perpisahan manusia ada 4. Jadi yang menginang Bapak Ibu, ini mungkin tuan guru dan perangkat perumahan mungkin. Jadi pembahasan kita yaitu hakikat pertemuan dan perpisahan manusia ada 4. Yang pertama, bahwa orang itu ada yang bertemu di dunia tetapi tidak pernah bertemu di akhirat. Marsuo di dunia, pindah marsuo di akhirat. Onma jenisnya pertama pertemuan, yaitu bertemu di dunia tetapi tidak pernah bertemu di akhirat. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kemudian orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan yang mengeluarkan ia dari agama Allah. Jadi orang-orang seperti ini bertemu di dunia tetapi nanti tidak bertemu di akhirat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 11 sampai 14. Dimulai dengan nama Rabbul Quran indah salah buka di handphone surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 11 sampai 14. Ahamani Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatil lati tu'wih wa man fil ardi jami'an sunnah. Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 11 sampai 15. Min Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang mereka saling memandang, yaitu orang-orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tidak beriman itu, atau dalam bahasa Quran dikatakan orang-orang kafir itu, walaupun mereka bertemu di dunia
kita melihat mungkin kehidupan mereka sangat bahagia, tidak kurang dan tidak berkekurangan satu apapun. Mereka hidupnya sangat luar biasa kalau kita lihat. Tetapi walaupun kita melihat hidup mereka begitu, saling mencintai antara suami dan istri, anak dengan orang tua dengan anak orang tua dengan kaum kerabat. Tetapi Allah sampaikan di dalam ayat ini bahwa kelak mereka tidak akan pernah bertemu di akhirat. Jadi kebahagiaan mereka itu hanya sebatas di dunia ini saja. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah katakan bahwa nanti orang-orang kafir ini di akhirat mereka ingin sekiranya kalau anak-anaknya mereka itu dapat menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun di dunia ini kita mengenal kisah Romeo dan Juliet, mungkin kisah cinta yang sangat terkenal, betapapun mereka saling mencinta, tetapi mereka di akhirat tidak akan pernah bertemu selamanya. Kenapa? Karena mereka nanti akan saling saling mengajukan anak keturunannya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang-orang kafir, wahai Allah, ini istriku, ini anak-anak yang aku cintai, ini kaum kerabat, famili dan keluargaku. Ambil mereka, siksa mereka ya Allah, tetapi selamatkan aku dari azab neraka Jahannam. Begitulah keadaan orang-orang kafir nanti di akhirat. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Semuanya dari Allah. Indon suamiku, indon istriku, indon daganganku. Azab mereka ya Allah, tetapi sisakan aku agar aku tidak diazab dalam neraka Jahannam. Begitulah kasih sayang orang-orang kafir. Kalaupun kita sangat terkagum-kagum dengan kasih sayang mereka itu hanya sebatas di dunia ini saja. Inilah keadaan orang-orang kafir di akhirat sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Walaupun mungkin di dunia ini mereka saling melindungi antara satu dengan yang lain. Jadi mulai di dunia bisa saling bela. Datang abang membela adik, datang adik membela abang. Begitu juga orang tua membela anak, anak membela orang tua. Itu hanya di dunia ini saja. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu azab neraka Jahannam Allah buka hijabnya di depan mata, maka mereka akan saling mementingkan diri masing-masing. Jadi kalaupun pertemuan mereka itu ada hanya sebatas di dunia ini saja. Misalnya kalau ada seorang orang tua, kemudian mereka punya anak, kemudian anak mereka itu berumur hanya Allah kasih sampai 15 tahun, maka pertemuan itu hanya Allah cukupkan sampai di situ saja. Sampai disitulah batas kasih sayang mereka itu. Sampai disitulah batas pertemuan itu. Di akhirat mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi itulah pentingnya kita seorang mukmin harus dalam keadaan beriman. Sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita bertakwa dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena surga Allah haramkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka khalidina finnar, mereka kekal di dalam neraka. Inilah jenis pertemuan yang pertama, yaitu ada orang-orang di dunia ini bertemu tetapi tidak akan pernah bertemu di akhirat. Di siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan yang mengeluarkan dia dari agama Allah. Bagaimana yang disebut dengan penyakit kemunafikan? Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi walaupun dia beriman, tidak pernah dia mau tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini modelnya Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan iblis?
Iblis itu juga percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan benar adanya, tetapi dia tidak pernah mau tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekedar beriman saja, iblis pun beriman kepada Allah. Tetapi Allah melaknat iblis. Kenapa? Karena tidak mau tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi Islam ini mengatur segala hal. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua diatur dalam Islam. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi Islam mengatur bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Diatur di dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalau kamu ingin menyembahku," kata Allah, "maka dirikanlah sholat." Begitulah kita diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin menyembah Sang Pencipta, maka caranya adalah dengan mendirikan sholat 5 waktu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Ini juga diatur oleh Allah, bagaimana kita bersosialisasi di dalam kehidupan kita. Diatur oleh Allah. Bagaimana cara kita berdagang, diatur oleh Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Diatur oleh Allah. Bahkan Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi di Islam diajarkan bagaimana cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur. Bahkan bagaimana hubungan suami istri juga diatur di dalam Islam. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita umat Islam sangat dekat dengan Nabi kita. Saking dekatnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan apa-apa yang tidak mungkin kita ketahui dari orang tua kita, bisa kita ketahui dari Rasulullah SAW. Apa itu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW di bawah selimut beliau. Ini tidak pernah mungkin kita ketahui dari orang tua kita, tetapi kita ketahui dari Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Begitulah dekatnya kita seorang muslim kepada Nabi yang kita cintai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga anak-anak keturunan kita, keluarga kita, semuanya, kaum famili kerabat kita, agar mereka senantiasa berada dalam keimanan dan ketaatan. Itulah kenapa kita selalu meminta di dalam doa kita agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Agar apa? Agar pertemuan kita hari ini tidak hanya di dunia ini, tapi kita juga nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kan? Sebagaimana kita bertemu di majelis taklim kita ini, begitulah juga nanti harapan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kemudian kita bisa masih kunjung-kunjung mana deh. Balas media balas isa dulu. Bisa tak berkunjung. Maka di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti juga sama. Kita kan saling bisa kunjung mengunjung. Alangkah sedihnya hati kita kalau ternyata nanti kita masuk surga, ternyata orang-orang yang kita cintai, tetangga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tidak bersama kita di sana. Bahkan dicari sandalnya pun tak nampak. Itulah kenapa kita berharap pertemuan ini tidak hanya sampai sebatas di dunia ini saja, tapi juga nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bahkan Allah kumpulkan kita dengan Nabi yang mulia, para sahabat, para syuhada, orang-orang soleh, dan begitu juga anak istri dan keturunan kita. Amin. Inilah jenis pertemuan yang pertama. Yang kedua, yaitu pertemuan orang yang tidak pernah bertemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Jadi orang yang tidak pernah bertemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Nah, ada marsuo di dunia, tapi marsuo di akhirat. Siapa itu?
Di dalam ayat Allah disampaikan mereka adalah para pecinta Nabi. Tidak pernah bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Siapa itu? Orang-orang yang cinta dengan Nabi, orang yang cinta dengan Rasul, orang-orang yang jujur di dalam cinta mereka kepadanya. Walaupun mata kita tidak pernah melihat wujud asli Nabi dan Rasulullah SAW, tapi sesungguhnya kalau kita cinta kepada Nabi, tunduk dan patuh terhadap ajarannya, insya Allah nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang kita cintai tersebut. Walaupun mungkin kita tidak pernah bertemu di dunia ini. Kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW, ya kita hanya pernah mendengar kisah-kisahnya, atau mungkin paling jauh kalau Allah beri kita kemampuan, kita bisa ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di kota suci Madinah. Tapi kita tidak pernah melihat wujud asli Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jujur dan cinta, tunduk patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah, walaupun kita tidak pernah bertemu di dunia ini dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orang mulia dan ulama-ulama yang kita kenal kesolehannya, tetapi kata Allah, kalau kita tunduk dan patuh dan mengikuti apa yang mereka sampaikan, insya Allah di surga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita kembali bersama mereka. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesuai dengan dalil di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 69. Silahkan dibuka. Surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa," kata Allah. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi dan para siddiqin. Siapa itu siddiqin? Sampaikan di dalam keterangan tafsirnya ialah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul, dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kitab Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam As-Suyuti menjelaskan tentang Asbabun Nuzul surah An-Nisa ayat 69 ini, dijelaskan bahwa datang seorang sahabat diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menjumpai Nabi Muhammad SAW. Amani sahabaton, ya Rasulullah, waktu mau bagas taring itu. Waktu saya duduk teringat kepadamu. Waktu saya berbaring teringat. Dimanapun saya berada saya teringat kepadamu ya Rasulullah. Makanya saya datang ke rumah ini. Saya khawatir nih sahabati indah marswa untuk kinayatku di akhirat. Kenapa kata Rasulullah? Karena engkau ditinggikan oleh Allah surganya, wahai Rasulullah. Kami khawatir tidak akan pernah bertemu denganmu di surga. Maka Rasulullah SAW terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan sahabat. Sahabat itu khawatir kalau dia nanti tidak akan bertemu dengan Rasulullah yang sangat dicintai. Maka turunlah surah An-Nisa ayat ke-69 menjawab pertanyaan sahabat itu. Begitu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab yang ditulis oleh beliau, Asbabun Nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tulus mencintai Allah, tulus mencintai Rasul, tulus mencintai sahabat-sahabat beliau dan kepada ulama dan juga orang-orang soleh, maka insya Allah, walaupun mungkin orang-orang soleh yang dahulu itu tidak pernah bertemu dengan kita di dunia ini, tetapi yakinlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kumpulkan kita kembali bersama dengan mereka, walaupun mungkin kita tidak pernah melihat wajahnya di dunia ini. Begitu Allah sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Inilah jenis pertemuan yang kedua, yaitu bertemu di dunia, tidak bertemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Marsui dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Siapa ini? Maka di dalam ayat ini disampaikan, ini adalah keluarga-keluarga muslim
beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, bertemu dalam keadaan Islam, tetapi tidak pernah mengingatkan dan memberi nasihat tentang hari berbangkit, gak pernah memberi nasihat tentang surga dan neraka, gak pernah memberi nasihat tentang saat dihitungnya amal, bahwa amal kita ini yang nanti akan dihisab oleh Allah. Maka sesungguhnya mereka ini bertemu di dunia, tetapi mereka tidak pernah mengingatkan tentang keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Maka orang-orang seperti ini nanti akan saling bermusuhan di akhirat. Jadi bope yang menginang, Bapak Ibu, walaupun sesama muslim saling mencintai, suami sangat cinta terhadap istri, istri sangat cinta terhadap suami, tetapi suami tidak pernah mengingatkan istrinya bagaimana kewajiban menutup aurat. Begitu juga misalnya ada istri tetapi tidak pernah mengingatkan suaminya agar jangan membawa rezeki yang tidak halal ke dalam rumah. Maka suami istri yang model begini, maka kata Allah di dalam yang ketiga ini, bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Mana dalilnya? Yaitu surah Al-Zukhruf, surah ke-43 ayat 67. Apa Allah sampaikan dalam surah Zukhruf ayat ke-67? Allah sampaikan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'di aduwan illal muttaqin. Teman-teman akrab di dunia pada sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi anggona ngada marsipai ngotan bope marsuo di dunia tukin nai saling tuntut menuntut akhirat. Anak menuntut orang tua menuntut anak, suami menuntut istri, istri menuntut suami. Marsi tuntutan akhirat. Asik. Indong ada marsi pe ngotat kudalan napa deh? Usurni Allah do larangan ni Rasul. Suruhan Allah dan larangan Allah tidak pernah saling memperingatkan. Ada orang tua karena ingin disebut sebagai orang tua yang toleran, kemudian membiarkan anak-anak perempuan yang tidak menutup aurat. Nah, ini nanti saling tuntut menuntut asik. Nah, pokoknya nggak tahu. Tidak mengadai pengota yang awal najol itu dunia untuk menutup aurat. Padahal menutup aurat adalah kewajiban. Mulai ada baru menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bukan hanya pada saat sholat, tetapi di luar sholat juga wajib seperti itu. Begitu juga dengan laki-laki, wajib menutup aurat antara pusat dengan lutut. Bukan hanya saat sholat, tetapi juga di luar sholat. Jadi kalau kita saling cinta mencintai, sayang terhadap istri kita, sayang terhadap suami kita, sayang terhadap anak-anak kita dan famili kita, mari kita ingatkan mereka. Jangan kita sok-sok menjadi orang tua yang toleran, tetapi membiarkan anak dan istri kita bermaksiat kepada Allah dan kita tidak pernah mengingatkan kita. Maka masing-masing dari kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ibu tahu ada tungang dianya. Sinang mali pengut ko di dunia na jolonya. Pasip ko semuanya. Ini nanti saling tuntut menuntut. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah wajib saling ingat mengingatkan. Allah sampaikan di dalam ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian saling ingat mengingatkan kata Allah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Apa yang disebut kebaikan? Segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, iman rukun kebaikan. Apa itu kemungkaran? Segala apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, itulah kemungkaran. Makanya yang disebut dengan maksiat bukan hanya narkoba, bukan hanya mabukan. Jadi yang disebut dengan maksiat adalah segala yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala terkategori mon maksiat. Aha dilarang ni Allah di Quran, indah toleh kare jawab. Berarti menirukan maksiat. Termasuk kalau kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, maka kita tergolong bermaksiat. Mulai perintahkan Allah Subhanahu wa taala salat, kemudian kita tidak salat, maka berarti kita telah bermaksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya narkoba, mencuri, mabuk, judi dan lain sebagainya,
Tetapi yang termasuk maksiat adalah tidak sholat juga maksiat, tidak menuntut orang maksiat, tidak memerintahkan anak-anak kita yang perempuan menuntut orang maksiat. Tidak pernah seorang istri mengingatkan suaminya untuk membawa hanya rezeki yang halal saja, berarti kita telah bermaksiat. Nah, orang-orang yang seperti ini bertemu di dunia, tetapi di akhirat saling tuntut menuntut. Itulah kenapa kewajiban kita adalah mengingatkan. Ade, marsi pengotan, demi pengot betul mustad biamanya. Selesai kewajiban. Ada alasan kita, hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menyampaikan. Masalah dia tidak mau melaksanakan, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Nah, begitu. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Tentunya dalam menyampaikan ini juga ada caranya. Nanti ibu menyampaikan belum caranya. Ya, belajar caranya. Tentunya dalam Islam kalau mau menyampaikan kebaikan tentu dengan cara yang baik. Pada penabut sampewani angguna pada cara anak martadim. Jadi mula pada nabut sampeon panjangkeun tapi pun namanya. Nah, itu namanya kalau dalam Islam disebut seni berdakwah. Jadi siapa yang wajib berdakwah? Bukan hanya ustaz. Isi dong, kita sudah apa itu dakwah? Asal katanya da'a. Apa itu da'a? Mengajak. Mengajak apa? Kepada kebaikan. Setiap ajakan kepada kebaikan adalah dakwah. Jadi suami mengajak kebaikan kepada istri, istri mengajak kebaikan kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, saling mengingatkan. Apa? Agar nanti tidak terjadi saling tuntut menuntut di daerah. Jadi kalau maru sampai atau ngara maru apa boleh? Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah jenis pertemuan yang ketiga, yaitu bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Yang terakhir yang keempat, bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Mana dalilnya? Yaitu Allah sampaikan di dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21 sampai 27. Apa Allah sampaikan? Walladzina amanu wattaba'hum zurriyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu amrin bima kasabarohin. Allah sampaikan, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi mulamar iman ayahna, mar iman buse daganak na mengikut orang tua nak pun kinai Allah Subhanahu wa taala pun dikumpulkan mon mulam. Jadi mula dong persapaan marsu dia untuk kinai ustaz do daganak bisu marsu. Mula daganak teh beriman. Marsu dia ustaz kinai do istri marsu. Sebagaimana Nabi sampaikan di dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa-siapa yang kita cintai, maka kita akan bersama dengan orang yang kita cintai kelak di akhirat. Maka itulah hati-hati dalam cinta mencintai. Ya. Kemudian Allah sampaikan di dalam ayat berikutnya, wa amdadnahum bi fakiyatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami anugerahkan kepada mereka dengan tambahan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Ini nanti di surga kata Allah, Allah berikan kita buah-buahan dan daging yang kita ingini sebagaimana di dunia ini. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah sampaikan, yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'simun. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala, gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula ada di dalamnya perbuatan dosa. Jadi di dalam surga Allah suguhkan kita minuman, Allah suguhkan kita makanan-makanan, dan di dalam tidak kita menemukan kata-kata yang tidak bermanfaat. Semua percakapan di dalam surga adalah percakapan yang mengandung doa. Semua dimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
Kemudian di dalam surga itu ada pelayan-pelayan anak-anak muda seperti mereka itu adalah mutiara yang tersimpan. Mulai dinion ada mungkin nama nolong kita di bagas. Tersongan mungkin pandonga di misalnya deh. Jogi, Tias, Ganteng, Kuskus. Nah, jawaban deh. Semua bisa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demi kumpulkan kita, Allah berikan di dalamnya pelayan-pelayan yang sangat muda, indah seperti mutiara yang tersimpan. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua dan anak-anak keturunan yang beriman. Kemudian Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Kemudian di dalam surga itu nanti kita akan saling bertanya, sebagaimana kita bertanya di dunia ini. Mabiaka malu, boma sampai horizonnya. Saling bertanya sebagaimana kita di dunia. Nah, masih sahabat kabar nanti. Kemudian Allah sampaikan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Yang artinya mereka berkata, sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mabiar tu azab Allah Subhanahu wa taala. Sana di desa biar asik indai tai toh. Kenapa hari ini tidak takut? Tidak nampak neraka itu. Mana neraka? Tidak nampak. Tadi dari surga indah. Tadi dari neraka indah. Kenapa? Karena Allah hijab. Allah tutup. Tetapi nanti begitu di akhirat, di hari penghisapan Allah buka hijab yang menutup itu, maka nampaklah oleh seluruh mata manusia pada hari itu apa? Azab neraka yang membakar. Maka ketika itu pantaslah terjadi kegoncangan, pantaslah terjadi saling tuntut menuntut. Kenapa? Sudah tampak neraka di depan mata. Sehingga huru hara yang kita lihat pada hari itu membuat seorang anak lupa akan orang tuanya. Seorang orang tua lupa terhadap anaknya. Kenapa? Saking dahsyatnya keadaan pada saat itu. Sebagaimana kalau mungkin terjadi misalnya gempa, ya, genting itu membuat kita lupa terhadap keadaan sekitar. Bahkan kadang pernah kita dengar cerita ketika terjadi gempa, bahkan ada yang keluar dari rumah tanpa sehelai kain. Kenapa? Karena genting itu membuat kita lupa terhadap keadaan sekitar. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Begitu Allah tampakkan neraka di depan mata. Sekarang aja tidak nampak kan? Itulah kenapa orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya dengan yang gaib. Mana itu yang gaib? Allah Subhanahu wa taala. Itu gaib, tak nampak. Surga gaib, tak nampak. Neraka tak nampak. Pahala tak nampak. Dosa tak nampak. Malaikat tak nampak. Tetapi orang beriman percaya dengan yang gaib. Nanti pada masanya ketika Allah buka hijab, maka Allah akan tampakkan segalanya kepada kita. Maka begitu Allah tampakkan, hati dan mata menjadi goncang. Itulah kenapa orang-orang beriman itu nanti ada yang saling tuntut menuntut sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut. Tapi kalau kita beriman dan anak keturunan kita beriman, Allah kumpulkan kita kembali di surga dengan hidangan buah-buahan dan daging yang kita inginkan. Di dalamnya juga ada piala, gelas dan pelayan-pelayan yang sangat muda. Kemudian Allah sampaikan juga, "Qalu inna kunna qabla fi ahlina musbiqin, famanallahu 'alaina wa waqna adzabas samum." Yang artinya, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah, inilah kenapa pentingnya kita menjaga keluarga kita dan anak keturunan kita dari azab neraka. Allah sampaikan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kondomisi tanah berkeluarga. Menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Jadi gunakanlah harta kita itu untuk menjaga anak dan keturunan kita dari azab neraka. Ada gunanya banget harta itu anak ini baik tidak terselamatkan dari azab neraka. Nah,
Makanya diperintahkan kalau yang perempuan sudah dewasa wajib menutup aurat. Belikanlah pakaian yang hijab syar'i. Bagaimana Allah sampaikan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Hendaklah, katakanlah wahai nabi kepada istri-istrimu dan anak keturunanmu, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi nirokon jilbab inaangan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Kalau bahasa sekarangnya baju kurung atau gamis, itu yang disebut dengan jilbab. Surah Al-Ahzab ayat 39 dan surah An-Nur ayat 51. Surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Di sana ada perintah Allah kewajiban menutup aurat. Nah, jadi yang dimaksud jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh, tidak transparan dan tidak membayang. Kemudian yang dimaksud dengan kerudung juga adalah kain yang menutup kepala sampai ke dada. Itulah yang disebut dengan kerudung. Ulang merba dikatain. Nirokon kerudung nama menutup mulut sampai ke dada. Nirokon jilbab pakaian yang menutup seluruh tubuh dari leher sampai ke mata kaki. Itulah yang disebut dengan hijab. Jadi belikanlah para suami pakaian bagi istri yang menutup aurat ketika mereka keluar rumah. Ulang pakai pakaian dari bagasan bagas keluar bagas. Inilah kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Bentuk kita sayang kepada keluarga dan anak istri kita. Kenapa? Supaya pertemuan ini tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti sampai ke akhirat. Inilah 4 jenis keadaan pertemuan yang Allah sampaikan di dalam ayat Quran. Kita ulangi kembali pertama tadi. Yang pertama adalah bertemu di dunia tapi tidak pernah bertemu di akhirat. Inilah orang-orang kafir. Sebagaimana tidak bertemunya Abu Jahal dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana tidak akan pernah bertemunya paman beliau, kakek beliau Abdul Muthalib dengan Muhammad. Sebagaimana juga tidak akan pernah bertemu Abu Jahal dengan istrinya. Maka begitulah keadaan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak pernah bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Siapa itu? Kita dengan Nabi, orang-orang soleh terdahulu. Indah ada masuk di dunia, tetapi insya Allah kalau kita ikut tunduk patuh terhadap yang disampaikan, maka insya Allah Allah kumpulkan kita kembali bersama mereka. Ini keadaan yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita dari yang nomor 3 ini. Ini yang patut kita waspadai. Jadi mari saling ingat mengingatkan. Dan yang terakhir, bertemu di dunia, bertemu di akhirat. On mahajirta. Jadi mungkin on penyampaian 4 jenis pertemuan yang ada disampaikan Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan penyampaian singkatan bisa bermanfaat kita sudah dan kita ambil hikmahnya sekembali dengan bisa kita amalkan di masyarakat. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya dari Bapak ataupun dari ibu-ibu. Silakan yang mau bertanya, mumpung ada Ustaz di sini. Kalau dari ibu-ibu ada yang mau bertanya boleh. Dari bapak-bapak, silakan. Oke, dengan berakhirnya ceramah dari Ustaz tadi, maka berakhir acara kita pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan terindah nanti di akhirat.
Untuk pengajian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.